Herbe Sentanu, seorang penulis, memaparkan bahwa melalui kekuatan hukum tarik-menarik, sinonim dari hukum ketertarikan, Anda menarik apapun yang paling sering Anda pikirkan, apakah Anda menginginkannya atau tidak. Amari sekarang jika Anda selalu memikirkan apa yang Anda suka, dan hidup Anda akan dipenuhi oleh hal itu. Sebaliknya, jika Anda selalu memikirkan hal-hal yang tidak Anda sukai, maka yang terjadi dalam hidup, Anda pun akan mencerminkan hal itu. Quantum Clause 51. Sehingga kita harus berhati-hati ketika memikirkan kehidupan kita. Tatkala kita berpikir bahwa hidup kita tidak akan mungkin mencapai kebahagiaan karena dilahirkan dari keluarga miskin, alam sekitar akan merespons ucapan kita itu. Karena tanpa sadar, kita mengundang energi negatif memasuki alam bawah sadar kita. Hidup kita pun tidak mengalami perubahan alias miskin terus-menerus. Kita tidak menginginkannya secara permanen, bukan? Oh ya, saya ingin memberikan satu contoh lagi bahwa hukum ketertarikan itu ada dan nyata. Mungkin saja di antara kita ada yang pernah mengalami kecopetan saat berada di pasar. Biasanya peristiwa ini melanda kaum ibu. Pasalnya, sebelum berangkat ke pasar, kita selalu membayangkan dan dihantui bayangan para pencopet. Tanpa kita sadari, kita mengundang para pencopet untuk mendekati diri kita. Alhasil boleh jadi, kita pun mengalami kecopetan. James Ray, salah satu pemikir terkenal, memakai metafora menarik mengenai penggambaran hukum ketertarikan. Bayangkanlah, dunia ini seperti kisah lampu Aladin di dalam Dongeng Wen Wen Malam. Bayangkan, saat diri kita membutuhkan sesuatu kita tinggal, menggosok lampunya maka akan muncul jin ajaib dan berkata pada kita, "Your wish is my command." Harapan Anda adalah perintah untuk saya. Bayangkanlah alam semesta mengatakan hal tersebut kepada diri Anda. Saya pun pernah merasakan bekerjanya hukum ketertarikan dalam kehidupan nyata. 4 tahun silam sebelum hijrah ke Jakarta, saya menduga bahwa hidup di rimba metropolitan ini penuh dengan tindakan kriminal. Saya selalu diingatkan oleh ibu saya supaya berhati-hati hidup di kota besar ini. Bahkan kalau sedang tersesat, bertanyalah pada polisi atau petugas lainnya. Peringatan ibu saya, jangan sekali-kali bertanya pada orang yang tidak dikenal. Alias, jangan bertanya pada orang lain kecuali petugas. Saya tidak serta-merta mencerna nasihat ibu saya tersebut. Karena orang tua memang selalu mengkhawatirkan anaknya yang akan merantau, keluar dari tanah kelahiran. Dalam benak saya, dimanapun kita hidup asalkan kita berbuat kebaikan, pasti orang lain akan membalas dengan kebaikan pula. Setelah saya berada di Jakarta dan beberapa kali nyasar, saya memberanikan diri bertanya pada orang lain. Saya yakin mereka tidak mungkin menipu saya. Yang penting kita memberikan senyum, bertanya dengan santun, insya Allah, mereka pun akan memberikan informasi yang benar. Alhasil, begitulah yang terjadi, mereka santun dan tidak menipu saya.